persembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Perkenalkan, nama saya Brian Encon Sinulinga. Saya berasal dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan NIM B1B221031. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu politik. Bisa dikatakan jika dipandang hanya sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar rangka, fokus, dan ruang lingkup yang sudah jelas. Ilmu politik lahir di kisaran abad ke-19 di Eropa dan Amerika. Namun jika ilmu politik dipandang sebagai kerangka ilmu yang lebih rasional dan berbagai aspek negara, kehidupan, dan kehidupan politik, maka rumpun ilmu politik dapat dikatakan sudah tua dan dianggap rumpun ilmu sosial yang lebih tua dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang artinya negara kota, kemudian politis yang berarti warga negara, kemudian berkembang menjadi politikos yang berarti kewarganegaraan, dan politik yang berarti kemahiran politik, serta politik epitisme. Itu bisa dikatakan ilmu politik. Yang kedua, di sini ada konsep-konsep ilmu politik berkutat dalam masalah. Yang pertama itu adalah kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Dan kedua itu adalah kewenangan, kekuasaan berdasarkan legitimasi. Yang ketiga adalah ada konflik dan konsensus. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan. Yang kelima ada di sini, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Definisi ilmu politik. Di sini ada berbagai pandangan yang combine. Di sini dia berkata, politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial seperti gender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan sosial dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga negara. Yang kedua ada Lefkowitz. Ia berkata, politik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan pengatur konflik di dalam atau antar masyarakat. Yang ketiga ada Deleanor. Deleanor berkata, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Yang di sini selanjutnya ada menurut Laswell, politics as who gets what, when, and how. Yang selanjutnya ada Miriam Budiardio. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Yang selanjutnya ada Ramlan Surbakti. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Dengan demikian, ilmu politik dapat dirumuskan menjadi ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka memproses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Yang selanjutnya ada makna politik. Di sini makna politik dikatakan menurut Ramlan Surbakti. Di sini ada 6 pendekatan untuk memahami arti politik. Yang pertama itu adalah pendekatan kekuasaan, dan yang kedua pendekatan institusional, ketiga pendekatan moral, keempat pendekatan konflik, kelima pendekatan fungsional, dan yang keenam adalah pendekatan analisis wacana politik. Ilmu politik dapat diberikan makna atau penafsiran yang berbeda, tergantung pada perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, ada 9 rumusan ilmu politik menurut para ahli, yaitu yang pertama, negara menurut Roger F. Soltau. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya. Yang kedua adalah pemerintah ilmu politik. Itu dapat diartikan ilmu tentang pemerintahan oleh R.M. McIver. Yang ketiga, kekuasaan ilmu politik mempelajari kekuasaan masyarakat. Ini adalah menurut W.A. Robson.
Yang keempat itu ada fakta ilmu politik, adalah fakta-fakta politik. Ini menurut Charles Eisenman. Yang kelima itu ada kegiatan politik. Ilmu politik mempelajari tentang kegiatan politik. Ini dikatakan menurut Dillon, Leiden, dan Stewart. Yang keenam itu ada organisasi masyarakat ilmu politik mempelajari organisasi masyarakat. Ini menurut Kogegar. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan atau kebijakan umum. Ilmu politik mempelajari keputusan atau kebijakan umum. Yang selanjutnya ada bidang kajian ilmu politik. Teori politik menentukan norma-norma politik. Teori politik merupakan generalisasi dari fenomena-fenomena politik. Teori politik terdiri dari, yang pertama itu ada tujuan politik, yang kedua cara mencapai tujuan, yang ketiga kemungkinan dan kebutuhan terkait tujuan tersebut, yang selanjutnya kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut. Filsafat politik mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hakikat kehidupan manusia. Contohnya itu ada di etika politik dan keadilan. Yang selanjutnya ada lembaga-lembaga politik konstitusional. Yang selanjutnya ada partai politik, hubungan internasional, ekonomi politik, feminisme dan gender, perbandingan politik. Yang selanjutnya di sini ada hubungan ilmu politik dengan rumpun ilmu lainnya. Ilmu politik dengan sosiologi. Itu di sini dijelaskan bahwa ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat yang juga akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Kedua maupun ilmu sosial yang ini sama-sama mempelajari konsep negara. Selanjutnya ada ilmu politik dengan ilmu antropologi. Di sini dia terikat memahami struktur sosial terhadap masyarakat yang di dalamnya ada budaya, pola dan kekuasaan dan kebijakan. Ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Di sini dia terkait dalam pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang ini bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Selanjutnya ada ilmu politik dan ilmu psikologi. Di sini political behavioral atau tingkah laku politik. Selanjutnya ada bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintah sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan, bahasa, dan wilayah tertentu di muka bumi. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Yang ketiga ada negara. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dan yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama tersebut, baik oleh individu maupun kelompok atau negara itu sendiri. Di sini ada fungsi negara. Yang pertama adalah mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Yang selanjutnya ada mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat dan seluruhnya. Di sini ada unsur-unsur negara. Yang pertama adalah wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Selanjutnya ada sistem politik. Di sistem politik ada 4 variabel sistem politik. Yang pertama itu ada kekuasaan. Kekuasaan dikatakan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain memberi sumber-sumber di antara kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada kepentingan dan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Dan yang ketiga ada kebijaksanaan. Di sini dikatakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam membentuk perundang-undangan. Yang keempat ada budaya politik. Di sini dikatakan orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.